Hai hai hai, dimanapun dan kapanpun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Tentunya biar bisa belajar bareng kami. Oke, kali ini kami bakalan kenalin nih ke teman-teman salah satu tokoh psikologi kepribadian. Ya, Karen Harney. Siapa sih Karen Harney itu? Pengen tahu? Stay tune terus ya sampai akhir. Jadi, Karen Harney atau Karen Danielson adalah salah satu tokoh psikologi yang menemukan teori neurosis, teman-teman. Nah, Harney ini itu punya masa kecil yang cukup rumit loh. Kenapa ya kira-kira? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Pada mulanya, Harney mudah mengagumi ayahnya dan sangat merindukan perhatian dan cinta kasihnya. Tapi dia ditakut-takuti oleh ayahnya. Ayahnya seringkali melontarkan komentar-komentar bernada meremehkan tentang penampilan dan intelijensinya. Dia merasa diremehkan dan tidak menarik, meskipun kenyataannya dia cantik. Harney dekat dengan ibunya dan menjadi putri pemuja, sebagai cara untuk mendapatkan kasih sayang, hingga usianya mencapai 8 tahun. Di tengah-tengah usahanya, dia masih saja tidak percaya bahwa dia telah memperoleh cinta kasih dan rasa aman yang dia butuhkan. Karena pengorbanan diri dan perilaku baik tidak berhasil, maka dia mengubah siasatnya. Pada usia 9 tahun, Harney menjadi seorang anak yang ambisius dan suka melawan. Beberapa tahun kemudian dia menulis, "Jika aku tidak bisa menjadi cantik, maka aku harus menjadi pandai." Teori kepribadian Harney menjelaskan bagaimana rasa cinta yang tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak mendorong berkembangnya kecemasan dan permusuhan dasar. Pada usia 12 tahun, setelah menjalani bermacam-macam perawatan untuk suatu penyakit dari seorang dokter, dia memutuskan untuk berkarir di bidang medis. Di tengah-tengah perlawanan kepada ayahnya dan perasaan tidak berharga serta putus asa. Pada tahun 1906, Harney masuk di sekolah kedokteran di Universitas Freiburg. Harney masuk di universitas ini hanya karena ingin melawan keinginan orang tuanya dan tentu saja menentang kebiasaan umum bagi masyarakat pada kala itu. Lalu, karya Harney ini merupakan seorang psikologi terkenal dan salah satu pemikirannya yaitu tentang neurosis yang terbaik. Harney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalani hubungan dengan manusia lainnya. Pada usia 24 tahun, tepat pada tahun 1909, Harney menikah dengan Oscar Harney, seorang pengacara dari Berlin. Namun pernikahannya ini tidak berjalan dengan mulus. Harney berselingkuh dengan banyak pria-pria lain dengan tipe kepribadian yang berbeda-beda. Dari sini Harney juga mendapatkan ide untuk penelitian selanjutnya. Nah, dari rangkaian peristiwa inilah yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang psikoanalisis. Pada awalnya Karen Harney merupakan salah satu pengikut dari teori Sigmund Freud. Akan tetapi lambat laun ia terpengaruh oleh Carl Gustav Jung dan Alfred Adler, di mana Harney menentang salah satu teori dari Freud yaitu tentang penis envy. Menurut Harney sendiri, penis envy memiliki maksud tentang wanita yang iri dengan kedudukan yang diperoleh laki-laki, dan mereka menginginkan hal yang sama seperti laki-laki yaitu status dan kekuasaan. Jadi letak iri pada wanita lebih mengarah ke gender daripada ke seks. Karen Harney mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik. Teori kepribadian Karen Harney termasuk ke dalam paradigma psikoanalisis. Salah satu pakar psikoterapi yang bernama Monroe berpendapat bahwa teori dan konsep yang dikembangkan oleh Harney secara radikal berbeda dengan pemikiran dari Freud dan Freudian, sehingga akan sulit mencari kesamaan di antara keduanya. Harney sendiri menyatakan bahwa tidak ada hal yang penting yang dapat dikerjakan di ranah psikologi dan psikoterapi tanpa mengakui temuan fundamental dari Freud. Ajaran Freud yang menurut Harney penting terdiri dari 1. Semua proses dan event psikis bersifat ditentukan. 2. Semua tingkah laku individu ditentukan oleh motivasi tak sadar. 3. Motivasi yang mendorong manusia adalah kekuatan yang bersifat emosional dan non-rasional. Pada dinamika kepribadian menurut Harney, struktur kepribadian awalnya dipengaruhi oleh basic hostility orang tua pada anak. Basic hostility itu sendiri adalah gimana pola hubungan anak dengan orang tua, apakah pola itu berisi cinta, ataukah pola itu tidak ada kasih sayang dan kehangatan. Nah, ini menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran pada diri anak.
Tapi, tidak melulu basic hostility ini memicu apa yang disebutkan Harney sebagai basic anxiety. Anak merepresi keinginan-keinginan neurotik terhadap orang tuanya. Jadi, anak punya mekanisme pertahanan dengan berbagai cara. Mekanisme inilah yang pada akhirnya menjadi cara coping atau mengatasi kebutuhan neurotik. Harney mengelompokkan 10 kebutuhan neurotik menjadi 3 pola penyelesaian diri. Yang pertama ada gerak menuju orang lain atau moving forward people. Pola ini merupakan proses mendekati orang lain yang mengacu kepada sebuah kebutuhan neurotik untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan. Usaha pertama yang dilakukan yaitu mereka berusaha mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain atau mereka mencari pasangan yang kuat yang bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Menurut Harney sendiri, orang seperti ini berprinsip bahwa jika aku mengalah, aku tidak akan terluka. 2. Gerak melawan orang lain atau against people. Dalam pengadopsian strategi melawan orang lain, orang-orang neurotik yang agresif cenderung menganggap orang lain tidak ramah. Daripada mendekati orang lain dengan selalu menurut dan bergantung, orang-orang neurotik yang agresif lebih memilih untuk melawan orang lain dengan cara tampil kuat dan kejam. Mereka termotivasi oleh keinginan kuat untuk memeras orang lain dan memanfaatkan orang tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri. 3. Gerak menjauhi orang lain atau moving away from people. Beberapa orang memisahkan diri dari orang lain dan mengadopsi sebuah kecenderungan neurotik, yaitu menjauhi orang lain. Strategi ini merupakan ekspresi dari kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, dan kemandirian. Sama seperti sebelumnya, masing-masing kebutuhan ini dapat mengarah kepada tingkah laku positif dan beberapa orang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan yang sehat. Akan tetapi, kebutuhan-kebutuhan ini menjadi neurotik ketika orang-orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuat jarak emosional antara diri mereka dan orang lain secara terus-menerus. Selanjutnya adalah penerapan dari teori Harney. Terdapat anak laki-laki berusia 4 tahun, dia memiliki ayah yang sibuk dengan pekerjaannya dan hanya dihasuh oleh ibu. Akan tetapi, ibunya juga memiliki bisnis di rumah, sehingga terkadang lalai dan abai dalam memenuhi kebutuhan putra. Di saat putra menangis karena ingin mainan ataupun hal lain, ibu hanya memarahi tanpa memberi pengertian dan tidak dengan kata-kata yang lembut. Dan putra hampir tidak pernah bermain dengan ayahnya meskipun ayahnya sedang di rumah. Dengan demikian, kondisi ini membuat putra merasakan basic anxiety karena merasa tidak disayang kedua orang tuanya. Serta putra memiliki basic anxiety di mana dia merasa tidak ada orang yang menyukainya ataupun orang yang memperhatikannya. Terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Created using Powtoon.